Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Paperta Umat. Ya, berbahagia sekali kita hari ini kembali bertemu dalam seri podcast Paperta Umat, di mana sore ini kita akan membahas tentang alternatif potensi bahan organik untuk kesuburan tanah. Ya, ini merupakan seri kelima dengan tagline Paperta Umat Islami unggul dan berdaya saing. Ya, hari ini kita kedatangan tamu, seorang guru besar, akademisi teladan, saya katakan karena saya banyak dibantu oleh beliau. Kemudian kalau di kompetensi keilmuannya itu lebih ke ilmu hama dan penyakit, Prof ya. Ya. Kemudian beliau ini pernah menjabat menjadi ketua program Magister Pengelolaan Sumber Daya Lahan Kering, dan saat ini menjadi ketua sentra HKI. Nah, ini menarik ini untuk kita gali karena banyak produk-produk beliau membahas membantu para dosen, para praktisi untuk mengajukan HKI, ya. Nah, beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Imade Sudante MS. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mas Budi. Bagaimana kabarnya, Prof? Baik, baik. Iya, alhamdulillah, terima kasih, Prof. Ini sudah meluangkan waktunya. Nah, ini seri kelima ini sebenarnya tidak kalah menarik ya temanya, di mana kita mulai dari awal-awal pertanian, misalnya dilihat dari sejarah, Prof. Di mana dulu awalnya kan pertanian kita berpindah-pindah. Ya. Kemudian berubah menjadi pertanian menetap. Ya. Nah, di satu sisi pertanian menetap ini sebenarnya menguntungkan bagi masyarakat kita, di mana masih menggunakan unsur-unsur yang organik. Ya. Nah, itu semua menjadi berubah setelah adanya revolusi industri, revolusi hijau. Ya, di mana revolusi hijau itu tidak hanya menggunakan pertanian organik, tetapi lebih banyak menggunakan pupuk-pupuk buatan yang itu sesungguhnya merusak lingkungan secara umum. Tanah kita menjadi miskin hara. Kemudian banyak sekali problematika selanjutnya. Memang di satu sisi produksi itu meningkat, tetapi lahan kita semakin marginal, Prof. Nah, ini menarik karena isu organik ini kan sebenarnya jawaban atau solusi atas permasalahan revolusi hijau yang gagal dalam tanda kutip, Prof. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Prof. Dante, sebenarnya apa pertanian organik itu dari perspektif teoritisnya, Prof? Ya, pertanian organik itu menerapkan material-material organik ya, seperti sisa-sisa tanaman, kemudian sisa-sisa hasil panen misalnya. Nah, yang diproses untuk mendapatkan bahan organik gitu ya. Nah, itu diproses dengan penerapan untuk mendapatkan bahan organik begitu ya. Nah, itu bisa kita menggunakan misalnya menggunakan perangsang begitu ya, perangsang untuk mendapatkan bahan organik begitu ya. Nah, sisa-sisa tanaman ini memang harus diproses begitu ya untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus ya. Itu diproses untuk menghasilkan material yang dapat kita gunakan untuk pengembangan pertanian misalnya ya. Nah, misalnya panen padi ya. Nah, jeraminya itu bisa kita gunakan bahan organik ya, tapi itu melalui proses ya.
proses pemberian misalnya material bioaktivator misalnya ya, kita berikan enzim misalnya untuk proses itu, sehingga memperkaya ini material yang akan dihasilkan gitu ya, itu memperkaya itu. Nah, sehingga bahan yang digunakan menjadi bahan yang matang gitu ya, jadi tidak sisa organik gitu ya, bukan sisa organik, tapi bahan yang telah matang, yang siap digunakan oleh tanaman gitu. Nah, untuk bahan organik ini, nah kita bisa proses misalnya dengan jamur misalnya ya, dengan pemberian jamur trichoderma misalnya, yang dapat memproses bahan anorganik itu menjadi bahan organik gitu ya. Nah, sehingga nanti setelah 2 minggu kita akan dapatkan bahan organik yang telah matang ya, yang siap kita gunakan untuk merangsang pertumbuhan tanaman begitu ya. Nah, bahan organik ini kan banyak begitu ya, banyak yang kita bisa peroleh misalnya dari sisa-sisa tanaman ya, dari misalnya panen padi misalnya, panen jagung, panen kedelai misalnya. Nah, sersahnya itu kita bisa proses ya, kita proses menjadi bahan organik gitu. Kemudian nanti setelah menjadi bahan organik, nah kita bisa terapkan pada tanaman misalnya untuk memperkaya lahan ya, tanahnya begitu ya. Tanah itu menjadi kaya bahan organik begitu, yang banyak mengandung unsur hara ya, kemudian mengandung biopestisida misalnya di bahan organik itu ya. Nah, sehingga pertumbuhan tanaman itu menjadi lebih bagus gitu. Aduk dibandingkan kalau kita tidak menerapkan pertanian organik ini. Mungkin itu maksudnya. Ya. Nah, ini tadi menarik Prof, disebut tentang trichoderma. Nah, yang saya tahu Prof itu juga meneliti tentang trichoderma. Nah, trichoderma ini sebenarnya dalam proses untuk merubah yang anorganik menjadi organik itu seperti apa dia, Prof? Nah, trichoderma ini kan dia mengandung enzim gitu ya. Jadi ada enzim glukanase misalnya ya, untuk merubah glukosa misalnya yang ada pada bahan itu ya, untuk memperkaya itu ya. Nah, itu kita bisa tambahkan pada saat proses pembuatannya gitu ya. Juga bisa mempercepat begitu. Jadi bisa menghemat waktu kira-kira 2 minggu gitu ya. Kalau kita misalnya tambahkan ya glukanase itu. Kemudian trichoderma itu juga menghasilkan, selain itu enzim itu juga dia menghasilkan biopestisida gitu ya, biopestisida gitu ya. Nah, sehingga tanaman yang dihasilkan itu bebas dari hama dan penyakit gitu ya. Jadi ditumbuh subur ya. Ada pertambahan unsur hara di sana ya. Kemudian juga dia bebas hama penyakit ya kalau diterapkan ya. Nah, sehingga pertumbuhan tanaman itu menjadi lebih bagus gitu ya. Mungkin itu sudah. Mungkin ada yang salah persepsi ini, Prof ya, kaitannya dengan organik ini. Ada yang mengatakan hanya diperuntukkan bagi tanah. Ada juga yang mengatakan untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri. Nah, menurut Profesor, yang benar itu seperti apa? Organik itu untuk keseluruhan atau hanya bagian-bagian itu, Prof? Sebenarnya untuk keseluruhan ya. Jadi dia bisa memperbaiki tanah gitu ya. Tanah yang tadi tidak subur itu menjadi subur. Juga memperbaiki tanaman gitu ya. Ya, tanaman itu menjadi lebih sehat ya. Bisa untuk mencegah gitu ya, mencegah serangan hama atau penyebab penyakit misalnya dengan bahan organik itu.
Kemudian tanahnya juga menjadi tambah subur begitu ya, tambah subur. Nah, tanah yang subur itu kan kalau bahan organik itu lebih dari 2% ya. Kalau dia kurang dari 2% itu tanah itu kurang Iya. subur begitu ya. Nah, sehingga pemberian tambahan bahan organik ini bisa bahan organik itu menjadi 2% gitu ya, tanah menjadi subur Meningkatkan gitu, nutrisinya ya. nutrisinya Heeh. gitu. Nah, kemudian ini Prof, sumber-sumber bahan yang bisa potensi yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi bahan organik itu sebenarnya di alam itu kan tersedia, Prof. Betul. Nah, kira-kira apa saja yang ada, kemudian apa yang sudah Profesor kembangkan? Nah, yang sudah banyak kita kerjakan itu adalah sisa-sisa jerami padi misalnya, kita rubah dia menjadi bahan organik. Kemudian sisa-sisa tanaman kedelai misalnya ya, juga kita rubah dia menjadi bahan organik. Sisa-sisa jagung ya, tanaman jagung. Iya. Banyak sekali gitu yang bisa kita manfaatkan di lapangan gitu. Ya, dengan penambahan trichoderma itu ya. Gitu. Nah, kemudian bagaimana pengelolaan bahan organik agar maksimal dimanfaatkan untuk tanah dan tanaman itu, Prof? Nah, ini kita kan sering menghimbau kepada petani gitu ya. Jadi jangan membakar gitu ya. Jangan membiarkan sisa-sisa tanaman itu di lapangan. Nah, itu kita ambil, kita olah gitu menjadi bahan organik. Kemudian kita kembalikan lagi ke tanah gitu ya. Nah, sehingga itu menjadi lebih bermanfaat ya. Jadi tanah itu menjadi lebih subur ya, tanaman jadi lebih bagus ya, menjadi lebih tahan ya terhadap hama penyakit gitu. Sehingga hasil yang diperoleh itu menjadi maksimal begitu ya. Jadi jangan membiarkan gitu. Ya, jangan membiarkan. Kita manfaatkan sisa-sisa tanaman itu untuk hasil Jadi bahan organik. pengelolaannya itu dari antisipasi pertama, Ya. sisa tanaman itu jangan dibakar, Ya, Prof, jangan ya. dibakar ya. Kemudian baru bisa diproses, diolah ya. menjadi bahan organik. Nah, ini kemudian ini, Prof, ini kan sudah banyak sekarang berkembang, baik itu inovasi maupun teknologi untuk membuat produk-produk organik. Nah, seringkali masyarakat itu atau kita semua itu kesulitan membedakan apakah ini bahan organik atau tidak. Nah, sebenarnya kriteria organik itu dari mana bisa kita ini kan, Bro? Nah, itu dari kandungannya gitu Oh, ya. dari kandungannya. Kandungannya ya. Jadi kriteria organik itu kalau misalnya tanah itu mengandung lebih dari 2% ya. Nah, itu baru kita bisa katakan itu sebagai organik gitu. Kalau kurang dari 2% itu harus ditambah gitu. Nah, cara menambahkannya itu dengan cara kita membuat. Kita membuat bahan organik dan kita kembalikan lagi ke tanah. Nah, sehingga tanah itu menjadi 2%. Sehingga bisa dimanfaatkan oleh tanaman begitu. Berarti sama kayak manusia, Prof, ya, kalau kita sakit misalnya itu obat yang sesuai dengan takaran itu bisa langsung bereaksi. Berarti ditanya juga seperti itu deh, Prof. Iya. Oke, selanjutnya begini, Prof. Ini kan banyak sekali riset ya, penelitian dosen-dosen termasuk Prof sendiri dengan hak patennya juga ini mengembangkan pertanian organik ini. Nah, bagaimana mengimplementasikan langsung ke masyarakat? Kadang seringkali apa yang kita berikan ke masyarakat itu kita istilahnya produk organik itu masyarakat itu enggan, ogah ya mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, seringkali kendalanya di situ. Nah, bagaimana meyakinkan masyarakat itu supaya beralih ke organik, Prof? Nah, itu kita harus terjun langsung gitu. Seperti sekarang misalnya saya membina ada 2 kelompok di Senteluk ya, di Kecamatan Batu Layar ya. Nah, itu kita libatkan sejak dari mempersiapkan bahan organik itu. Kemudian kita persiapkan mulai bahan-bahannya. Jadi kotoran sapi itu tidak kita biarkan berlimpah itu saja, tapi begitu keluar kita ambil.
kita proses, kita terapkan ke tanaman, hasilnya bagus begitu ya, hasilnya bagus. Nah itu setelah mengalami, nah sekarang kita sedang bina 2 kelompok itu gitu, 2 kelompok itu. Nah mereka rasakan begitu, oh terjadi perbedaan gitu, kalau diberikan bahan organik dan tidak, sehingga nanti dia menyebarkan ke anggota kelompok lainnya begitu ya. Berarti harus kita punya demplot sendiri, Harus contoh dulu, contoh Prof, ya, sendiri baru gitu ya, mereka ya. mau. Nah, yang dikembangkan Profesor di Senteluk kita apa, Prof? Nah, yang sekarang itu kita sedang kembangkan ini apa? Nah, itu untuk tanaman apa? Tanaman bawang merah. Bawang merah. Bawang merah. Nah, itu yang berpotensi kita kembangkan di sana bawang merah itu. Nah, kemarin kita coba tahun 2022 itu bisa menghasilkan sekitar 20 ton per hektar gitu ya. Dari potensinya itu bisa 22 ton per hektar ya. Kita bisa mendapatkan 20 ton per hektar dengan pemberian bahan organik itu gitu. Jadi petani langsung kita ajarkan bagaimana cara membuatnya ya, cara mengemasnya, cara mengaplikasikannya gitu, cara menggunakannya di lapangan. Nah, kemudian efek-efeknya juga dampak-dampak sampingan tuh ya juga dipelajari. Nah, sehingga sekarang petani itu bisa mandiri gitu. Mereka sekarang kotoran sapi itu dimanfaatkan ya. Jadi apa yang sudah kita berikan itu digunakan sekarang ya. Mereka membuat sendiri, menerapkan sendiri sekarang ya. Nah, itu bisa ke anggotanya gitu. Nah, mereka punya anggota sekitar 70 orang gitu ya. Nah, sekarang anggotanya itu meniru gitu. Meniru. Nah, sehingga sekarang penerapan organik itu bukan pada bawang merah saja gitu. Tanaman apa Semua saja komoditi. gitu ya. Ya, semua komoditi itu diterapkan gitu. Iya. Itu yang lahan sebelum menggunakan bahan organik itu berapa produksinya, Prof? Nah, itu kalau bawang merah itu paling udah 5-6 ton gitu. Per hektar. Per hektar begitu ya. Nah, setelah kita menerapkan itu bisa lebih dari 6 ton gitu ya. Bisa 8 ton, 10 ton, bahkan 15 ton dia kemarin itu ya. Kalau misalnya cuaca itu mendukung gitu. Lebih kepada iklim juga. Pada iklim sangat, juga, karena di sana itu kan lahan kering gitu ya. Iya. Sehingga kita menanamnya di musim masuk ke musim penghujan gitu. Hanya saja kan pengairannya kurang bagus begitu ya. Jadi saluran pengairannya kurang bagus. Nah, sehingga kalau musim hujan tuh sering tergenang. Sehingga perlu dibuatkan saluran pembuangan begitu ya. Sehingga kalau hujan tuh ya air itu tidak tertampung begitu. Oke, ini juga Prof terakhir sebelum kita akhiri diskusi, pertanyaan saya, apa sih keuntungan bahan organik itu bagi budidaya pertanian? Ini perlu mungkin Prof. Nah, yang pertama itu kita menghemat biaya. Ya, jadi biaya itu hemat. Kita bisa menggantikan bahan anorganik itu dengan bahan organik ya. Kemudian bahan-bahan organik tersedia di lapangan. Hanya proses pembuatannya saja begitu ya. Kemudian cara aplikasinya juga mudah. Lebih mudah. Lebih mudah ya, tidak rumit begitu ya. Jadi kita sebarkan dia sebelum pengolahan tanah misalnya. Nah, kemudian juga sekarang formulasinya itu kan tidak bentuk padat, bisa juga bentuk cair gitu. Sehingga diaplikasikan nanti pada umur 2 minggu, pada umur 3 minggu, dan misalnya umur 7 minggu diaplikasikan. Karena bentuknya cair begitu. Nah, sehingga mudah diserap oleh tanaman. Sehingga hasilnya juga meningkat. Nah, itu ya. Nah, itu kurang lebih manfaatnya gitu. Iya. Ini juga Prof, kaitannya dengan perspektif orang tanah, yang ilmu tanah. Itu bahan organik itu kan lebih kepada pembenah tanah. Iya. Pembenah tanah dari sisi biologi, dari sisi kimia, dari sisi fisiknya, Prof. Belum, karena ilmunya sampai segitu di tanahnya, itu belum diperhatikan di tanamannya. Seperti katanya Prof tadi kan, ternyata bahan organik itu bisa untuk imun bagi tanaman, tidak gampang terserang penyakit, kemudian tahan dari segala faktor pembatas. Misalnya kan biasanya ada
masalah air, komoditas tanaman di lahan kering itu masalah air, masalah utama. Kemudian serangan hama penyakit itu menjadi faktor pembatasnya. Nah, terakhir Prof, kira-kira best practice seperti apa yang petani itu harus lakukan supaya penggunaan organik ini bisa memasyarakat, supaya orang itu juga peduli terhadap bahan organik ini. Ya memang hambatannya itu kan air gitu ya, air. Nah sehingga penerapan pertanian organik itu memang harusnya di musim penghujan gitu ya. Nah sehingga hambatan air ya, tidak akan dialami oleh petani. Sehingga di musim penghujan itu bahan organik itu sudah siap ya. Kemudian saluran air juga harus diperbaiki, drainasenya. ya. Drainase harus diperbaiki sehingga kalau itu hujan air itu bisa mengalir ya ke sungai begitu ya. Jadi air itu tidak mengendap. Tidak mengendap dan tidak banyak hilang, Prof. Tidak banyak hilang gitu ya. Nah kemudian bahan untuk pembuatan bahan organik itu kan tersedia di alam gitu ya. Misalnya dari sisa bahan tanaman misalnya dari padi misalnya, dari kedelai, dari jagung. Nah limbahnya itu kan kita bisa manfaatkan gitu untuk pembuatan bahan organik dan itu murah. Ya murah. Nah setelah kita hitung kemarin dari 1 hektar itu misalnya kita gunakan 5 ton per hektar misalnya. Nah dari kita menggunakan material yang sudah tersedia, kita bisa menghasilkan misalnya 10 ton misalnya. 10 ton. Nah itu tersedia di lapangan begitu. Tersedia dia. Itu ada perbandingannya, Prof. Kalau kita menggunakan pupuk organik itu berapa persen yang bisa dihemat biayanya ketimbang menggunakan yang anorganik? Lumayan itu, ya lumayan. Kemarin petani itu kan mengurangi misalnya 50% penggunaan bahan anorganik ya. Itu tidak digunakan. Diganti dengan bahan organik untuk yang 50%. Nah, sehingga mereka bisa berhemat di 50% itu gitu ya. Gitu. Bahkan ada yang sampai 70% itu berhematnya. Kalau bahan organik itu baik misalnya. Ya, mungkin itu. Iya. Sahabat podcast Paparta Umat, ini semakin dalam ya pemahaman kita tentang bahan organik ini. Sesungguhnya seperti yang dikatakan Prof. Dante tadi, ini banyak keuntungan yang diperoleh jika kita menggunakan bahan organik untuk pertanian kita. Apalagi di satu sisi ya, kalau kita menggunakan bahan organik, pupuk organik itu cara mendapatkannya itu sangat mudah ya, tidak tergantung subsidi. Kalau pupuk anorganik kan sangat tergantung sama subsidi. Ini tidak tergantung subsidi, semua bahan dasarnya itu ada di alam, tinggal kita sekarang mau atau tidak untuk mengembangkan bahan organik itu. Oke, cukup substantif ini diskusi kita di podcast sore hari ini dengan Prof. Sudante. Sebelum saya akhiri, sahabat podcast Paparta Umat, saya mengingatkan kembali apabila kalian sahabat podcast belum berpikir atau ingin melanjutkan studi ya, khususnya sobat podcast yang lulusan SMA, SMK maupun madrasah aliyah itu yang belum menentukan pilihan untuk berkuliah, mari bergabung bersama kami di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Mataram, di mana fakultas kami itu sudah berdiri sejak 37 tahun yang lalu dan akreditasinya B ya, 2 program studi itu dengan program studi teknik pertanian dan program studi teknologi hasil pertanian. Tagline-nya Islami, unggul dan berdaya saing. Akhirnya saya Budi Wiryono selaku presenter podcast ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof.
Dr. Insinyur Imade Sudanto MS yang telah berkesempatan untuk berbagi bersama kami di sini, ya, seperti yang sudah saya katakan sama Prof. Dante tadi, bahwa kita sesungguhnya miskin konsep. Nah, dengan keberadaan para guru besar, ini akademisi yang memahami betul ilmu tentang pertanian secara spesifik, itu yang kita perlukan supaya setidaknya kita tidak lagi mendapatkan informasi yang sepotong-sepotong, tapi tuntas kaitannya dengan permasalahan pertanian ini. Demikian podcast kita kali ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.